Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah. Sadaqa wa'dah. Wa nasara 'abdahu wa 'azza jundahu wa hasamal ahsaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa qarabati wa zurriyyati ajma'in, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabillahi al-karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. صدق الله العظيم. Jamaah Idul Adha yang insya Allah kita semua dilindungi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya pada hari ini rasa syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Di tempat ini kita bertakbir membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Takbir, tahmid dan tasdid. Takbir di sini kita lakukan bukan berarti karena Allah itu kecil sehingga kita membesarkannya. Takbir kita lakukan karena kita yakin bahwa Allah itu maha segala-galanya. Sehingga kita pantas sebagai makhluk yang kecil untuk membesarkannya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hanya Engkau yang besar. Hanya Engkau yang pantas untuk kita jadikan sebagai yang terbesar. Yang tempat kita menyembah. Tempat kita untuk menimba segala apa yang kita butuhkan di atas permukaan dunia ini. Olehnya itu takbir, tahmid dan tasdik yang kita lakukan di tempat ini adalah sebuah bentuk pencurahan hati kita, kedalaman kalbu kita untuk menyatakan bahwa hanya Allah lah tempat kita berlindung. Hanya Allah yang pantas untuk dibesarkan, hanya pantas untuk dijadikan sebagai tempat untuk pertolongan yang ada di dunia ini. Ma'asyiral muslimin yang sama-sama dirahmati oleh Allah. Salam serta salawat tentunya kita aturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang telah diutus di atas permukaan dunia ini dalam rangka untuk menyempurnakan seluruh akhlak manusia. Manusia yang pada saat itu sangat terpuruk akhlaknya, terpuruk dari segala bentuk akhlak akidah. Maka datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh teladan. Kenapa kita patut bersalawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperjuangkan harkat dan martabat kita bukan cuma dengan membalikkan telapak tangan, tapi penuh dengan pengorbanan, penuh dengan aliran air mata, tetesan keringat, bahkan toto ni pakalap birkunia kehadere. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjuang memperjuangkan harkat dan martabat umat manusia. Itu melalui dengan hampir yaitu nyawanya pun akan melayang. Olehnya itu, suatu yang dikatakan oleh Rasulullah yang paling pelit di dunia ini
Bukanlah orang yang ketika kita meminta air yang seteguk yang ada di dalam rumahnya yang sangat melimpah, sehingga kita mengatakan tak ada pun setetes air untuk kamu. Bukan ini yang dikatakan pelit oleh Rasulullah, tapi yang dikatakan Rasulullah pelit adalah orang yang apabila selalu disebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita malu, kita enggan, dan bahkan kita merasa canggung untuk mengatakan Allahumma sholli wa sallim alaihi. Toto ini pakalap birkuyan yang kehadiri. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Anna Allah. Pada hari ini hadirin sekalian kita semua berkumpul di tempat ini. Alhamdulillah saya yakin dan percaya tempat ini adalah tempat yang diberkati oleh Allah. Di tempat ini hadirin sekalian adalah salah satu lapangan. Tetapi di ruangan ini hadirin sekalian yang dikatakan oleh Allah, jika seandainya di dalam satu tempat, jika seandainya di dalam satu kampung, dan jika seandainya di dalam satu ruangan, semua orang bertakwa dan beriman kepada Allah, maka insya Allah, Allah akan menurunkan berkah dari langit dan akan mengangkat berkah dari tanah. Inilah tempat ini hadirin sekalian. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lapatahna alaihim barakatim minas samai wal ar. Iya minna hadirin sekalian, tanpa kia hadirin sekalian, tanpa barakah ilalanna hadirin sekalian. Semua santri-santri setiap harinya mengucapkan Allahu Akbar. Santri-santri hadirin sekalian setiap harinya selalu mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bahkan totot ini pakala berkuenya kehadir. Di sinilah tempat hadirin sekalian. Sebelum makan para santri selalu mengatakan Allahumma ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Beda dengan yang berada di luar. Di luar sana hadirin sekalian banyak anak-anak sebelum makan apa yang ditonton. Tontonan ada yang di hadapannya adalah HP. Anak-anak di sini hadirin sekalian hanya mengatakan Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Tetapi diawali dengan Allahumma ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Maka berbahagialah, sungguh bahagialah orang tua yang berada di sini, ada santri-santri dan anak-anaknya. Karena insya Allah semua di sini anak-anak akan diijabah doanya. Semua anak-anak di sini akan diterima segala doanya. Karena tidak akan terfokus kepada hal-hal yang akan membuat dia terjerumus kepada lembah-lembah kezaliman. Tapi anak-anak di sini akan terfokus dengan kedamaian hatinya. Dengan Allah, dengan Al-Quran, dengan hadis, dan bahkan ilmu-ilmu agama. Maka totoatu di pakarat birku yang nakase. Syukurlah kita apa yang kita rasakan pada hari ini. Kita berkumpul di tempat ini. Melihat anak kita, menyaksikan anak kita hadir di sini. Totoatu di pakarat birku yang nakahadere. Datang kita di sini hadirin sekalian, kita lihat anak kita pucat. Datang kita di sini hadirin sekalian, kita lihat anak kita kurus. Mungkin kita mengatakan sungguh luar biasa anakku. Kenapa dia kurus? Kenapa dia pucat? Kenapa dia begitu lusuh? Hadirin totot ini pakalak birikuena kehadirin. Pada hari ini hadirin sekalian adalah Yaumul Kurban. Hari ini adalah hari kurban. Apa sejarah yang terjadi pada Yaumul Kurban? Yaumul Kurban adalah peristiwa yang terjadi di mana Nabi Ibrahim alaihissalam pada saat itu diperintahkan oleh Allah untuk mengorbankan segala apa yang dimilikinya. Olehnya itu pada saat itu hadirin sekalian ketika Nabi Ibrahim alaihissalam belum mempunyai anak, maka dia selalu berdoa, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah berikan aku anak-anak yang soleh. Berikan aku anak-anak yang soleh. Inilah doa Nabi Ibrahim yang selalu diucapkan dalam setiap harinya. Tetapi hadirin sekalian, Ibrahim belum diberikan anak. Belum juga diberikan anak. Maka diizinkan oleh istrinya Siti Sorah untuk kawin kembali. Untuk nikah kembali. Yaitu Siti Hajar. Siti Hajar hadirin sekalian adalah istri yang kedua. Dari itu hadirin sekalian lahirlah Nabi Ismail alaihissalam. Maka pada saat itu hadirin sekalian Ismail lahir. Maka terjadi hadirin sekalian mengandung juga Siti Sorah. Siti Sorah juga mengandung. Maka lahirlah Nabi Ishak. Maka yang keduanya hadirin sekalian terjadi ada apa yang namanya kecemburuan sosial. Siti Sorah hadirin sekalian sedikit cemburu melihat daripada Siti Hajar. Maka diperintahkan oleh Allah. Wahai Ibrahim silakan anda bawa
anakmu Ismail ke satu lembah. Lembah itu hadirin sekalian adalah Makkatul Mukarramah. Makkatul Mukarramah yang sekarang ini dikunjungi sebagai tempat haji di sana. Pada saat itu belum ada apa-apa. Hanya ada padang pasir yang meluas. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Tidak ada pohon nangka. Tidak ada pohon-pohon mangga. Tidak ada aliran-aliran yang dari luar seperti beras. Tidak ada sayur-sayur yang dari Malino. Semuanya yang ada di sana hanya hamparan pasir-pasir. Hanya hamparan yang tak setitik pun tanda-tanda kehidupan yang ada. Pada saat itu hadirin sekalian Ibrahim sampai di sana. Maka dititiplah anaknya pada suatu pasir di tempat yang panas dengan Siti Hajar hadirin sekalian. Maka apa kata Ibrahim? Apa kata Hajar? Wahai Ibrahim, kenapa engkau menempatkan aku di sini? Di sini tidak ada makanan, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Apa yang akan aku lakukan di sini? Sedangkan di sini tak satu pun tanda-tanda kehidupan. Maka Hajar mengatakan, apakah ini perintah Allah? Haza min amrillah. Maka Ibrahim mengatakan, iya, ini adalah perintah Allah. Maka Hajar mengatakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang selalu bertakwa kepada Allah, taat dengan perintah Allah, maka rezeki akan turun yang tak disangka-sangka. Bahkan Allah akan melindungi kita dari segala macam bentuk kesulitan dan kesusahan. Itulah yang terjadi pada Siti Hajar. Inilah yang terjadi pada santri-santri kita. Santri-santri kita di sini, di rumah, kita tidak pernah memikirkan bahwa apa yang akan dimakan. Di sini hanya gratis. Di sini hanya mengharapkan yang dari luar dengan keyakinan anak kita di sini semua akan makan dari sedekah-sedekah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Berbeda dengan Nabi Ismail yang tanpa sedikit pun ada tanda-tanda kehidupan. Jangankan setites air, hanya hamparan pasir yang ada di sana. Olehnya itulah hadirin sekalian sehingga terjadi pada saat itu. Nabi Ismail alaihissalam menangis karena masih berada dalam buayan. Masih berumur, umurnya itu hadirin sekalian diperkirakan dalam sejarah masih berumur balita hadirin sekalian. Bahkan tidak sanggup untuk mengucapkan apa-apa. Hanya ngea. Maka hadirin sekalian Siti Hajar lari-lari kecil untuk mencari air. Lari ke sana mencari air. Inilah yang dikatakan dengan lari-lari kecil yang dilakukan di Makkah. Kenapa hadirin sekalian? Dia mencari air, dia mencari kehidupan, tapi tak satu pun bentuk kehidupan. Maka dia selalu mengatakan, wa may yattaqillah, ya Allah aku taat dan takut kepadamu ya Allah. Aku bertakwa kepadamu ya Allah. Maka janjimu adalah barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka akan diturunkan yang namanya berkah dari langit. Maka akan diturunkan diangkat berkah dari tanah. Maka aku yakin ya Allah akan engkau berikan aku rezeki yang tidak pernah disangka-sangka dari mana kedatangannya. Iya min hadirin sekalian. Inilah hadirin sekalian sehingga muncullah dari kaki Ismail alaihissalam air, yaitu yang naik dari tanah yang dikenal sampai sekarang dengan air Zam-Zam. Seumur dunia tidak akan pernah air ini akan surut, tidak pernah akan terhenti aliran airnya. Inilah hadirin sekalian peristiwa yang dikatakan peristiwa Zam-Zam. Karena hadirin sekalian Siti Suara mengatakan bendung. Inilah hadirin sekalian dikatakan air Zam-Zam. Di situ hadirin sekalian ini bakal berkuana kader. Menandakan bahwa pengorbanan yang dilakukan orang tua menghadirkan anaknya di sini melebihi daripada Ibrahim alaihissalam, jauh dari Ibrahim alaihissalam, tetapi pengorbanan yang dilakukan ibu-ibu dan bapak-bapak yakin dan percaya bahwa anak-anak kita di sini selalu berada dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Tatu ini pakala birkuyana kahadiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terjadi lagi hadirin sekalian kurban yang kedua. Pengorbanan Nabi Ibrahim yang kedua. Begitu anaknya lahir hadirin sekalian. Nabi Ibrahim adalah orang yang sangat taat kepada Allah. Sangat taat kepada Tuhannya hadirin sekalian. Sehingga pada saat itu Nabi Ibrahim pernah menyembelih kurban 1000 ekor domba. 300 ekor sapi dan 50 ekor unta. Hitungannya sekarang adalah 25 miliar. Kalau hitungan kita kurban tadi yang dibacakan oleh Pak Taju hanya hitungannya 2 juta rupiah. Nabi Ibrahim berkumbang, kalau dihitung dengan sekarang adalah 25 miliar.
Disitulah peristiwa itulah hadirin sekalian. Disanjung, dibujuk Nabi Ibrahim oleh umatnya. Wahai Ibrahim, luar biasa engkau. Engkau sangat luar biasa. Ketaatanmu sangat luar biasa. Aku melihat kau mengorbankan hartamu segitu banyak. Maka dia mengatakan, jangankan ini, saya tidak punya anak. Jika seandainya aku diperintah untuk memotong anakku ketika aku punya anak, maka itu pun aku lakukan ketika itu perintah Allah. Ini hajat Nabi Ibrahim. Hajat Nabi Ibrahim pada saat itu, di saat dia belum punya anak, dia berhajat mengatakan, jangankan hartaku, anakku pun jika seandainya ada, akan aku kurbankan. Maka tatotan di pakala berpiana kehadirin. Jamaah Idul Adha yang sama-sama dirahmati oleh Allah. Maka pada saat itu ketika Ismail alaihissalam yang ditinggal di Mekah selama bertahun-tahun sudah berumur 12 tahun. Maka datanglah Ibrahim alaihissalam berkata kepada Siti Sora, wahai Siti Sora, aku datang menjenguk anakku. Aku sangat rindu kepadanya. Tapi aku bermimpi, aku melihat anakku. Falamma balaga ma'usya'yah. Ketika itu dalam Al-Quran dijelaskan bahwa Ismail dalam keadaan mampu. Mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Seperti yang terjadi pada anak-anak kita ini. Santri-santri sekarang ini adalah santri-santri falamma balagha ma'usya'yah. Inni arafil anam. Aku melihat dalam mimpiku. Anni asbahuka. Aku memotongmu nak. Aku memotong anakku. Bagaimana? Panzur mazotara. Bagaimana dengan pendapatmu? Karena aku melihat dalam mimpiku, aku memotongmu. Bagaimana dengan pendapatmu? Maka dia katakan, ya abatif alma tu'mar. Wahai abaku, lakukan apa yang diperintahkan. Inilah tanda-tanda ketika anak itu berada di dalam buayan orang-orang yang bertakwa. Berbeda hadirin sekalian. Sekarang ini hadirin sekalian, anak-anak. Begitu dipanggil, tak satu pun tolehannya. Ketika dia sibuk dengan HP-nya, tak sedikit pun dia akan menoleh orang tuanya. Ketika sibuk dengan permainan dan bersibuk dengan berada di dalam generasi-generasi yang lunglai. Generasi-generasi yang selalu sibuk dengan kesibukannya sendiri. Orang tua pun selalu tak dianggap. Ismail hadirin sekalian, dikatakan aku akan memotongmu. Maka dia mengatakan, ya abati aftal. Ya abati, lakukanlah apa yang diperintahkan. Satajiduni insyaallah ma'as sabirin. Engkau akan mendapatkanku dalam keadaan anak yang sabar. Seperti juga yang terjadi sekarang. Wahai anakku, aku melihat kamu. Aku melihat di Nurul Fadilah. Sungguh cantik, sungguh bagus. Anak-anak di sana bertebaran seperti taman-taman surga. Wahai anakku, aku akan memasukkan kamu dalam pondok pesantren. Apakah kau mau? Ketika anak-anak itu sekarang ini pasti berat. Berat untuk melakukannya. Karena kenapa? Anak-anak sekarang sudah sibuk dengan kesibukannya sendiri. Sudah aktif dengan aktifnya sendiri. Sehingga kata Soekarno-Hatta, apabila kau mau melihat 10 tahun, 20 tahun, 50 tahun generasi yang akan datang, maka lihatlah generasi sekarang. Kalau dari pagi sibuk dengan HP, sibuk dengan game, tidak peduli dengan orang tua, maka 50 tahun, 100 tahun, begitulah bangsamu. The young is the hope of tomorrow. Kamu semua adalah generasi harapan untuk hari esok. And the young is the hope of nation. Inilah pepatah Inggris yang mengatakan bahwa kau adalah harapan bangsa. Kau adalah harapan untuk hari esok. Maka ketika kau menampakkan dirimu berada jadi imam, kau berada di sana sini, selalu berakhlak yang mulia. Maka begitulah bangsa insya Allah hari ke depan akan berakhlak mulia. Maka hai para orang tua, sadari pada diri kita, yakini pada diri kita. Lebih baik anak kita habis sedikit apa yang ada pada dirinya. Mukanya pucat, mungkin agak kurus, tapi insya Allah 3 bulan ke depan dia sudah akan gemuk kembali. Tetapi hadirin sekalian, yang paling diyakini dan paling dipercayai adalah ketika anak kita yang di hari ini membuat kita menangis. Menangis berterseduh-seduh karena kita akan meninggalkannya. Dia akan meninggalkan kita. Dia meninggalkan kita untuk menuntut ilmu di tempat pondok pesantren ini. Tapi lebih baik meneteskan air mata karena haru, bangga dan bahagia. Ketimbang suatu saat nanti kita menangis dan terharu, sakit hati karena kelakuan anak-anak kita. Di sini di pondok pesantren yakin dan percaya tidak akan ada begal. Di sini di pondok pesantren yakin dan percaya tidak akan ada tawuran. Selama ini saya dengar
hilang sendalnya, hilang piringnya, hilang baju-bajunya. Tak satu pun yang mengatakan sudah tawuran anak Malino dengan anak Mamuju. Belum ada kabar yang mengatakan menangis si Anu karena dipukul oleh anak Mamuju, anak Malino. Kenapa? Karena akhlak yang mulia sudah tertanam pada dirinya. Dia sudah yakin dan percaya bahwa apa yang ada aku miliki, bahwa yang kumiliki ini hanyalah titipan Allah. Di sini di pesantren diajarkan anak-anak secara tidak langsung Allah mengajarkan bahwa semua yang dimiliki hanyalah titipan Allah. Ketika titipan Allah sudah bukan lagi milik kita, maka akan diambil. Inilah yang terjadi. Sedangkan hilang sandal, hilang baju, hilang celana, dan hilang segala-galanya, itu pun kita katakan insya Allah nak, masih ada rezeki untuk membelinya. Tapi tidak ada tawuran. Kalau di luar sana, di mana-mana, SMP, SMA, STM, SMK, ketemu. Yaitu yang dipikirkan hanyalah bagaimana kita membuat tawuran, bagaimana kita membuat kerusuhan. Toto ni pakala biriku yang nakahadire. Inilah pengorbanan Nabi Ismail alaihi salam. Pengorbanan Nabi Ismail alaihi salam pada hari ini digambarkan dengan pemotongan sapi kurban. Allah mengatakan, wahai Ibrahim, tidak pantas engkau memotong anakmu yang begitu cerdas, begitu pintar. Maka diperintahkan kepada malaikat, wahai malaikat, antarkan domba ini untuk dijadikan potongan, untuk dipotong oleh Nabi Ibrahim mengganti leher Nabi Ismail alaihi salam. Maka itulah yang terjadi sehingga kita diperintahkan untuk memotong domba. Apa makna untuk memotong domba? Kita potong sedikit apa yang kita miliki, saat sekarang ini yang titipan Allah, kita potong untuk mengorbankan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita potong sedikit pengorbanan kita, kasih sayang kita yang ada di rumah kita, kepada anak-anak kita. Kita potong sedikit kasih sayang itu, sehingga kita titipkan di pondok pesantren. Pondok pesantren ini akan membina anak-anak kita, membina generasi kita, generasi yang akan menjadi harapan hari esok, generasi yang akan menjadi harapan untuk agama kita, untuk bangsa kita, yang insya Allah semua akan menjadi generasi madani, mawaddatan, warahmah, insya Allah. Bahkan hadirin sekalian, dialah ini semua yang akan mendoakan kita. Barang siapa dalam satu keluarga ada hafiz Quran, barang siapa dalam satu keluarga itu ada hafiz Quran, maka orang tua yakin dan percaya dia akan membawa berkah. Jangankan itu, jangankan di rumah, sampai tetangga-tetangganya pun akan mendapatkan berkah, berkat daripada hafiz Quran yang ada dalam lingkungan kita. Olehnya itu hadirin sekalian, ikhlaskan hati kita, ikhlaskan jiwa kita. Yang pertama adalah mental kita. Ikhlaskan mental kita, ikhlaskan jiwa kita. Wahai anakku, aku mengikhlaskan kamu. Karena saya sering lihat di sini, itulah yang terjadi pada anak-anak kita, kedekatan kepada Allah. Maka lingkungan ini adalah lingkungan yang dikatakan oleh Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Bagaimana siapa yang bertakwa kepada Allah akan selalu diberikan jalan keluar. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Bahkan dikatakan oleh Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqau, jika seandainya dalam satu kampung, dalam satu lingkungan, dalam satu area semua bertakwa kepada Allah, maka akan diturunkan berkah dari langit dan akan diangkat berkah dari tanah. Inilah yang terjadi insya Allah di pondok pesantren Nurul Fadilah ini. Insya Allah kita semua berdoa dan berharap semoga anak-anak dan generasi kita menjadi the young is the hope of tomorrow, the young is the hope of nation. Harapan untuk hari esok dan harapan untuk masa depan untuk bangsa kita. Amin ya rabbal alamin. Toto ni pakala berikunya kehadirin. Khutbah Idul Adha ini hadirin sekalian, saya simpulkan bahwa pengorbanan yang dilakukan oleh para orang tua, jangan dianggap bahwa pengorbanan itu tidak ternilai. Itu sangat besar nilainya. Itu sangat dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hadirin sekalian, toto ni pakala berikunya kehadirin. Berkat-berkat daripada pengorbanan kita, kita akan memunculkan generasi-generasi yang akan menjadi generasi-generasi badani. Tidak menutup kemungkinan ada hadir di sini wajah-wajah yang akan menjadi gubernur. Tidak menutup kemungkinan ada di sini wajah-wajah yang akan menjadi bupati. Tidak menutup kemungkinan bahkan akan ada generasi-generasi yang menjadi presiden.
Presiden yang berakhlak tidak akan merusak warganya. Presiden yang berakhlak tidak akan menzalimi untuk warganya. Seluruh pejabat-pejabat hadirin sekalian, ketika berakhlak mulia, maka dia tidak akan menzalimi. Minyak hadirin sekalian, minyak Indonesia penghasil minyak. Tapi kenapa di Indonesia kekurangan minyak? Kemungkinan hadirin sekalian tidak adanya akhlak yang mulia. Karena apa yang dimiliki selalu dia mengatakan masih kurang dan masih kurang. Sedangkan santri-santri kita hadirin sekalian, apa yang dimiliki selalu dia mengatakan itu adalah titipan Allah. Ini adalah titipan Allah, sehingga sandal pun yang hilang selalu dia katakan ini cuma titipan Allah. Dan mungkin dipakai oleh teman saya ikhlaskan. Ketika itu dipakai ke masjid, maka amalnya pun akan tetap mengalir kepada saya. Inilah generasi-generasi yang kita inginkan, generasi yang kita akan munculkan di atas di Nurul Fadilah ini, dan semoga saja Nurul Fadilah ini selalu menjadi pesantren yang besar, pesantren yang diridhai oleh Allah, pesantren yang selalu berada dalam ketakwaan, selalu dirahmati oleh Allah, berkah Allah diturunkan dari langit kepada Nurul Fadilah dan akan diangkat dari tanah menuju kepada anak-anak seluruh pondok pesantren, pengurus pondok pesantren yang ada di tempat ini, semua insya Allah diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Toto ni pakalabirku yang nak hadir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itulah kesimpulan daripada khutbah yang saya bacakan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbal minni minkum tilawatahu. Innahu huwas samiul alim.